Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islamic Vision. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam video kali ini kita akan membahas 7 kesalahan berbusana saat sholat. Melaksanakan sholat agar pahala sholat menjadi sempurna, baik saat sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita berpakaian bagus dan rapi saat menghadiri undangan manusia. Dan berikut ini 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang perlu dihindari oleh seorang muslim karena sangat dibenci Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW mengerjakan sholat dengan mengenakan khamisah atau jenis baju yang terbuat dari bulu. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah SAW bersabda kepadanya, jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Salah dan kitab Al-Ibas. Al-Qastalani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat sholat. Kesalahan yang kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki, isbal bagi laki-laki. Isbal menurut Islam adalah melabuhkan pakaian dan membiarkan hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu, lalu datang lagi. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi? Beliau berpaling lalu berkata, orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang musbil, sarung atau celana menutupi mata kakinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam Kitabul Libas, Imam Ahmad dan Nasai, Imam Nawawi berkata, sanadnya sahih menurut kriteria Imam Muslim. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah, dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud, yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini, agar mereka lebih berhati-hati. Kemudian yang ketiga, sholat memakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Yang dimaksud kata al-masjid dalam ayat ini adalah sholat. Dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi SAW. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju saja. Rasulullah SAW bersabda, apakah berat
untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab Al-Tamhil, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana ketika melakukan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum, dan menggunakan siwak. Yang keempat, mengenakan kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga menggunakan kemeja atau t-shirt pendek ketika sholat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan bagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Islami Vision, semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini, karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan sholat menjadi batal, dan sebab utamanya adalah celana yang berasal dari negeri-negeri kafir atau barat. Busana yang perlu kita hindari yang kelima dalam sholat adalah menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju menyingsingkannya dan rambut menjalinnya." Riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Sholah, An-Nasali dalam kitab As-Sholah, Ibnu Majah dalam kitab Iqomah al-Sholah, dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab As-Sholah. Lalu kemudian yang keenam, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Muttafaq alaih. Dan yang ketujuh adalah memakai pakaian tipis dan celana ketat pada saat sholat. Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Kitab Al-Um 178. Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan 2 macam musibah. Musibah pertama, bahwa orang yang memakai menyerupai orang-orang kafir, sedangkan kaum muslim memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Akan tetapi karena kebodohan umat Islam sendiri, mereka mengambil tradisi buruk dari kaum kafir tersebut. Dan musibah yang kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melakukan sholat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat dalam masalah busana. Tidaklah pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan berbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat sangat nyata. Komite Tetap Pembahasan Masalah Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia, semacam MUI di Indonesia,
menjawab pertanyaan mengenai hukum Islam tentang sholat memakai celana. Jawaban yang dirumuskan adalah sebagai berikut. Jika pakaian tersebut tidak menyebabkan aurat berbentuk dengan jelas karena modelnya longgar dan tidak bersifat transparan, sehingga anggota aurat tidak bisa dilihat dari arah belakang, maka boleh dipakai ketika sholat. Namun apabila busana itu terbuat dari bahan yang tipis sehingga memungkinkan aurat yang memakai dilihat dari belakang, maka sholat yang dikerjakan batal hukumnya. Jika sifat busana yang dipakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka makruh mengenakan busana tersebut ketika sholat, terkecuali jika tidak ada busana lain untuk dikenakan. Itulah tadi 7 macam busana yang tidak diperbolehkan dalam sholat. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.